Salam kasih anugerah Tuhan Yesus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Bebas Seutuhnya. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 36 yang demikian bunyinya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasih, sebagai ilustrasi dari firman Tuhan ini adalah seorang penjahat yang jahat sekali. Dia tertangkap karena membuat onar di masyarakat. Dimasuk ke penjara, dirantai, diblok, dan dijaga oleh beberapa sipir penjara ini. Suatu ketika ada kurir yang membawa surat sakti dari presiden yang isinya mengampuni penjahat itu, membebaskan penjahat itu. Kemudian sipir penjara begitu menerima surat sakti dari presiden ini, segera membebaskan, melepaskan rantai-rantai segalanya, sehingga penjahat itu bebas sepenuhnya. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan saudara dan saya ini dari hukuman mati, hukuman maut. Tapi kasih karena Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, surat sakti itu memerdekakan seluruh dunia ini. Bukan hanya sebagian, tapi seluruh dunia ini. Dan mengampuni sehingga mereka bebas sepenuhnya kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, makna yang penting dari firman Tuhan itu apa? Maknanya satu, kebebasan itulah ketentuan hukum rohani yang dari Tuhan Allah, yang mutlak dari Tuhan Yesus. Dijelaskan ke Kolose 2 ayat 14-19 yang demikian punya, dengan membebaskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Kemudian makna yang kedua, roh kita dibebaskan dari rasa ketakutan dan bebas dari mental budak yang diciptakan oleh iblis. Dijelaskan dari Roma 8 ayat 15 yang mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perhambaan atau perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, kemudian makna yang ketiga, kembali pada fungsi ciptaan baru dan berani menolak kompromi dosa. Dijelaskan dalam Roma 6:18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Makna yang keempat, hidup dalam gerojokan kasih karunia Tuhan Yesus yang menteramkan hati kita, batin kita. Efesus 2 ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kamu telah diselamatkan. Nah, saudaraku, bagian yang kedua sekarang, praktek sekarang ini, aplikasi dari firman Tuhan itu iman. Jadi firman Tuhan yang dipraktekkan, dilakukan itu adalah iman kita sekarang ini. Satu, patahkan tuduhan iblis dengan kuasa hukum kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1 yang mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Praktek yang kedua, selalu mengucap syukur dengan tenang dan berani merasa tidak khawatir tentang hari esok. Roma 8 ayat 15 yang berbunyi demikian,
Sebab kamu telah menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Kemudian praktek yang ketiga, menggunakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berani menolak dosa. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Praktek yang keempat, melangkah dengan pasti dan berani berdasar kompas ilahi, yaitu firman Tuhan. Dijelaskan dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah saudaraku yang dikasihi, bagian ketiga sekarang kesimpulan dari bebas seutuhnya itu apa? Kesimpulan yang pertama, bebas dari intimidasi iblis dan dunia, dan kita sah menurut hukum kasih karunia Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Kesimpulan 2, mentalitas anak raja yang kebal krisis. Roma 8:15. Demikian sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kemerdekaan di atas rel kasih karunia, yaitu bebas penuh melalui salib Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 1. Yang demikian supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengajak kepada saudara semua pendengar, mari kita saksikan kepada dunia pengajaran Tuhan Yesus yang sudah kita imani. Kita saksikan dunia, supaya gaya hidup kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kita saksikan dunia sebagai garam dan terang dunia. Dan melalui mulut kita ayo bersaksi, mengabarkannya. Melalui tangan kita, ayo kita kerja untuk memberitakan Injil. Melalui kita, kaki-kaki kita, mari kita berjalan untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.